Hai semua, ketemu lagi dengan gua Nyoman Parwa. Di sini gua ingin meminta maaf terlebih dahulu karena gua sudah lama tidak upload video. Itu karena sangat sibuk ya di kantor, jadi belum sempet lah gua bikin video untuk ngebahas mengenai teknologi dan lain sebagainya. Dan di sini mungkin untuk memulai video gua lagi, udah beberapa bulan terakhir ini gua jarang banget lah upload videonya. Dan di sini gue ingin share pada kesempatan inilah, gue ingin share bagaimana sih case yang gue pakai selama ini untuk iPhone yang pernah gue bahas sebelumnya. Di sini ya gue jelasin lagi, gue di sini pakai iPhone 14 Plus. Dan di sini mungkin ada beberapa casing yang udah pernah gue pakai dan udah sering gue juga pakai untuk daily dan lain sebagainya. Dan sini gue ingin sedikit sharing aja. Mungkin di sini kalian ada pengguna iPhone ataupun Android yang ingin mencari casing dengan kualitas yang cukup baik ya, apalagi handphone yang kalian punya itu handphone premium. Dan menurut gue sih bukan hanya handphone premium ya, apapun handphone kalian yang kalian pakai untuk daily pasti nggak mau dong handphone kalian itu akan rusak belum pada saatnya. Misalkan kalian hanya pakai cuma beberapa bulan udah jatuh dan layarnya pecah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Dan di sini gua ada beberapa case yang mungkin kalian bisa jadikan referensi. Cuma beberapa case yang gua bahas sekarang ini dari satu produk sebenarnya ya, yaitu dari Spigen. Mungkin di sini kalian sudah banyak tahu kualitas produk dari Spigen itu seperti apa. Dan sini gua akan sedikit sharing aja dari case-case yang ada ini. Di sini mungkin videonya ada dua part ya nanti. Di sini untuk yang part pertama ada 5 case yang akan gua bahas. Mungkin di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 case dari case Spigen. Dan nggak perlu panjang lebar lagi ya, mungkin kita langsung aja untuk unboxing dari kelima case ini. Apa sih perbedaan dari masing-masing case ini dan keunggulan-keunggulan dari case Spigen ini apa gitu. Jadi kalian bisa memilih dan memilah case yang mana yang cocok untuk handphone kalian. Nah, karena di samping case yang bagus juga untuk melindungi handphone kalian, kalian juga pasti perlu sebuah desain gimana handphone kalian itu biar terlihat lebih wow lagi gitu. Jadi mari kita langsung bahas saja. Oke, jadi kita langsung saja akan bahas mengenai case dari Spigen, dimana di sini gue sudah siapkan 5 case dari Spigen. Dari masing-masing case ini mungkin ada perbedaan ya, mungkin dari sisi desainnya atau dari sisi bahannya ya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Oke, jadi kita rapikan dulu. Kita fokus ke satu-satu dari produk yang saya mau bahas ini. Oke, biar kalian bisa fokus ya melihatnya. Oke, gua taruh dulu. Oke, di case yang pertama ini ada case dari Spigen, di mana di sini diberi nama Mag Armor. Di sini ukurannya iPhone 6.7 inci karena iPhone yang gua gunakannya ada iPhone 14 Plus. Jadi ukuran incinya 6,7 inch ya. Di sini dia udah support MagFit, artinya dia sudah bisa mendukung untuk wireless charging. Nanti mungkin kita bakalan tes untuk wireless chargingnya dia bakal kuat atau enggak ketika dites untuk melakukan charge. Dan sini ada logo Spigen dari casingnya. Ini casingnya adalah salah satu brand terbesar yang ada di Indonesia untuk kebutuhan case di iPhone maupun Android ya. Mari kita langsung buka aja. Oke, ini dibungkus dengan plastik seperti biasa, dan di dalamnya ini ada buku petunjuk dari Spigen ya tentunya. Make it make shape. Oke. Jadi dia sudah support magnetic charging. Kita lihat untuk dari sisi desainnya ya. Ini mungkin agak sedikit tipis sih menurut gua. Cuma biarpun dia tipis, dia diklaim dapat memberi perlindungan di iPhone kalian itu dari dibandingkan dengan case yang biasa, ini sangat melindungi iPhone kalian ya. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan teknologi air bump, dimana di sini ada celah-celah kecil, istilahnya kayak dikasih space lah di sini di setiap ujung sisinya. Jadi ketika iPhone kalian terjatuh, dia nggak bakal langsung terkena benturan secara langsung. Jadi
masih ada gelembung udara lah di sini untuk melindungi si iPhone kalian itu. Jadi ketika terjatuh dia tidak akan mengenai casing iPhone kalian secara langsung gitu sih. Di sini ada tanda bahwa case ini sudah mensupport wireless charging atau MagSafe. Di sini ada lubang buat kamera dan bahannya ini karet ya. Jadi ini bukan tipe hybrid, oke. Di sini ada tekstur yang garis-garis miring dan di sini tentunya ada logo Spigen. Nah, logo Spigen. Di sini ada lubang charge dan di sini ada lubang untuk speaker di iPhone kalian. Dan di sini juga untuk tombol volume up maupun down itu sudah dikasih perlindungan juga ya. Jadi nggak terbuka lebar. Jadi ketika kalian pencet itu juga akan sangat terlindungi ya untuk tombol up dan down-nya itu, dan tombol powernya juga terlindungi. Nah, di sini yang uniknya itu di bagian pinggir sini dia dikasih agak lebih menonjol biar kamera di iPhone kalian itu bisa terlindungi. Jadi kita langsung aja tes gimana penampakan dari case ini ketika pasang di iPhone 14 Plus kalian. Nah, di sini kenapa iPhone 14 yang gua pakai ini sudah ada warna hitamnya di sini, karena di sini gua sudah pakai istilahnya Exacode ya kalau nggak salah namanya. Di sini gua tambahin lagi biar di samping bentuknya elegan, tapi di sini juga bentuknya itu cukup melindungi juga ya di kamera ketika terjadi goresan di sekitar kamera iPhone yang gua pakai ini. Oke. Jadi ketika gua lebih dominan beli case yang warna hitam ya. Jadinya ketika gua pasang di iPhone untuk case ini, dia kayak warnanya masuk aja ya. Kalian bisa lihat. Dan di sini benar-benar nggak merubah bentuk dari iPhone kalian ya. Jadi case ini sangat fit banget ya. Jadinya ngepas banget gitu. Dan masangnya juga simple. Kalian pinggir-pinggirannya lihat tuh, teksturnya sangat bagus sih menurut gue ya. Ini lumayan kokoh sih menurut gue. Dan sangat worth it untuk kalian miliki sih untuk case ini. Gitu, oke? Oke, kita langsung beralih ke case selanjutnya. Ini untuk harganya nanti bakal gue cantumin sih di deskripsi. Oke, kita masuk lagi ke case selanjutnya. Oke, kita masih di case yang berwarna hitam. Cuma ini beda bentuk aja ya. Warnanya sama, tapi nggak tahu, kita lihat lagi bahannya itu apakah sama dengan yang sebelumnya yang Make Armor. Tipe yang ini tipe yang paling banyak dicari ya di pasaran, yaitu Rugged Armor. Dulu mungkin di iPhone 13, iPhone 12 dia sudah sangat laris manis lah di pasaran untuk tipe Spigen Rugged Armor ini, dan sekarang di iPhone 14 Plus pun dia menghadirkan versi terbarunya. Kita langsung buka aja isinya gimana. Di sini iPhone 6.7 inch. Oke, masih sama. Kita lihat. Masih sama, jadi isinya itu ada plastik. Terus di sini juga ada seperti biasa kartu yang mungkin kalian bisa baca-baca lah. Produk-produk Spigen itu ada apa aja. Di sini kan bisa kalian lihat tuh, ada banyak produk dari Spigen. Oke. Nah, kalau ini cukup unik untuk case-nya ini. Kalian bisa lihat sendiri, meskipun bahannya ini sama seperti yang sebelumnya, ini bukan hybrid juga, hybrid case. Tapi ini dia lapisan di luarnya ini. Lihat di bagian back covernya, dia terbuat dari karet juga sih ya, sama. Cuma dia dibentuk seperti tekstur seperti kulit jeruk ya. Dan agak kasar, cuma ini nggak gampang kebarat sih harusnya. Dan kalau di sini nih kayak serat karbon gitu ya. Biarpun di sini cuma bentukan dari karet yang ada. Di sini ada logo Spigen juga pastinya. Di sebelah kiri dan kanannya untuk tombol power dan tombol volume up dan down juga sudah dilindungi, hampir sama. Nah, uniknya di sini dia ada sedikit tonjolan-tonjolan di setiap sudutnya. Jadi tonjolan-tonjolannya ini
benar-benar melindungi dan agak tebel ini ya, dan sangat tebel, agak lumayan kokoh ketimbang yang tadi, lumayan kokoh, jadi sangat melindungi ya. Dan di sini yang gue suka dari si Rugged Armor nih, desain di dalamnya nih, dia ada corak warna kuning seperti ini ya. Nah, kalau di sini kan kelihatan nih, sebelah pojok, setiap pojoknya ini ada warna kuning. Nah, warna kuning inilah yang disebut air teknologi yang dibilang oleh Spigen dia dapat melindungi benturan ketika iPhone kalian terjatuh kayak gitu. Nah, di sini juga udah support wireless charging. Oke. Kalian bisa lihat, ini sangat lentur. Dan guratan-guratan di sisinya ini juga sangat desainnya lumayan stylish ya. Jadi nggak bakal ngebosenin lah kalau kalian pakai si case ini. Jadi langsung kita coba di iPhone kita. Oke, bisa kalian lihat. Ini juga masih sangat fit ya. Cuma ketimbang yang tadi lebih fit yang sebelumnya yang Mac Armor ya. Karena Mac Armor itu nggak ada tonjolan lebih di samping kiri maupun samping kanannya. Kalau ini lebih terlihat kokoh dan untuk perlindungannya juga kayaknya sih lebih ekstra ya. Biarpun Mac Armor juga udah cukup melindungi, ini lebih secure lagi ya untuk melindungi iPhone kalian. Oke, sangat kokoh ya. Dan pemasangan juga sangatlah simple. Oke, kalian bisa lihat sendiri kalau kalian penasaran. Kalian mungkin kalau mencari case harus lihat dulu ya gimana case yang kalian mau beli itu. Untuk lubang chargernya juga udah cukup luas, jadi nggak akan mentok lah kalau kalian mau charger. Untuk speakernya juga udah lumayan luas juga lubang speakernya. Ini untuk mode silent atau mode deringnya. Sangat stylish ya. Dan gue sangat suka sih. Untuk daily juga sangat worth it sih menurut gue ya. Oke, kita masuk ke case selanjutnya. Mungkin case selanjutnya ini berbeda dengan case yang Mac Armor ataupun Rugged Armor karena ini yang transparan case. Oke, case yang ketiga ini ya ini case dari Spigen, dimana case ini adalah salah satu case hybrid case, dimana dia terbuat dari polikarbonat untuk backcovernya, dan di sisi-sisinya di pinggir-pinggirnya terbuat dari karet, jadi dia agak elastis ya. Mungkin case ini udah sering gua pakai, dimana case ini sudah menemani gua sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya. Jadinya ini juga udah gua tambahin support wireless charging atau kayak piringan untuk melakukan wireless charging lah. Entah lupa gua namanya apa, tapi gua udah tambahin. Kalau ini sih case pure belum support wireless charging ya. Cuma dulu juga gue udah pernah pakai, biarpun dia nggak ada piringan di dalamnya ini, dalam case ini, dia masih bisa sih untuk wireless charging, cuma nggak begitu nempel ya, jadi harus tambahin. Oke, kita lihat aja. Mungkin beda dengan bentuknya ya. Bentuk di case kan nggak ada yang lingkaran bulat ini, cuma di dalamnya ada karena gue udah tambahin sendiri. Oke, bentuknya kayak gini. Ini cukup unik nih. Ini bahannya juga lumayan kokoh. Nah, yang seperti gue bilang, kalau hybrid case itu ya bedanya seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan dibuat dengan satu jenis material aja. Kalau di sini ada 2 jenis material, di mana material yang di pinggir atau di sisinya ini dia pakai bahan plastik ya, plastik atau karet itu. Gue nggak tahu. Cuma di sini lumayan elastis. Dan yang di belakang ini dia terbuat dari bahan polikarbonat. Oke. Itu sih bedanya. Kalau dari bentuknya sama, untuk desain port chargernya juga udah lumayan bagus, port audionya juga atau speakernya juga udah lumayan bagus, lubangnya udah lumayan presisi ya, nggak melenceng-melenceng lah. Dan untuk
tombol volume up atau down ini agak sedikit menonjol juga, dan sudah dilindungi juga. Ini juga untuk powernya, dan pasti seperti biasa kalian lebih bisa melihat di sini air teknologinya. Di sini kalau nggak salah ada bacaan. Nah, di sini ada bacaan di mana air cushion teknologi. Nah, itu nama teknologi yang diterapkan oleh Spigen untuk setiap casingnya. Jadi sangat berkualitas ya menurut gua. Kalau kalian beli case dengan tingkat perlindungan seperti ini, kalian nggak bakal nyesel sih. Oke, kita langsung coba aja. Langsung coba untuk pemasangannya. Nah, mungkin kalau ini agak kurang ini ya untuk dari sisi kameranya. Ini dari sisi pemasangan juga agak sedikit keras ya, karena emang lumayan kokoh ya. Nah, di sini ini yang seperti gua bilang udah gua pasang sendiri ini untuk support wireless chargingnya. Di sini di kameranya jadi terlihat warna hitam, harusnya di sini agak putih kebiru-biruan gitu ya, karena gua udah pakai extra coat juga, jadinya ya nggak apa-apa sih. Tapi setidaknya ini udah lumayan bagus. Kita bisa lihat. Kalau kalian mau menonton ataupun pengen bersantai di rumah, ingin nonton berat lah, sering-sering kalau pegang HP kayak gini kan lumayan. Kalau iPhone 14 ini lumayan bobotnya ya, karena layarnya udah lumayan besar juga. Masih cukup fit juga, jadi nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil juga untuk case ini. Nanti kita tes gimana untuk support wireless chargingnya. Ini videonya kita pisah-pisah dulu aja. Ini kita fokus di melihat bentuk case yang kita review ini. Bisa lihat, ini sengaja saya pelan-pelankan biar kalian bisa memilih atau memilah case yang mana yang cocok untuk kalian gunakan. Oke? Tentukan pilihan kalian. Oke, kita lanjut ke case selanjutnya. Nah, yang ini juga hampir sama seperti yang tadi. Cuma yang ini dia lebih support ke magnetic charging. Nah, di sini udah ada tandanya MagFit. Kalian bisa lihat, udah jelas. Ukuran iPhone 6.7 inch. Case dari Spigen. Kita langsung aja buka. Mungkin bentuknya hampir sama ya kayak tadi, cuma dia tanpa ada dudukan aja ya. Ini ada plastik. Terus ada kartunya juga yang kalian bisa baca-baca seperti biasa lah ya. Kita rapikan aja. Oke, kita fokus ke case-nya. Nah, ini juga udah sering gua pakai sebenarnya ya. Cuma buat kalian ini gua review juga. Udah sering gua pakai. Nah, satu lagi. Ini kan sepengalaman gua pakai case transparan, pasti ada yang namanya yellowing di case ketika seringnya dipakai dalam keseharian, karena mungkin faktor suhu atau apapun. Mungkin di sini bahannya hybrid yang gue bilang, di sini ada plastik, di sini polikarbonat. Mungkin kalau polikarbonatnya ini dia nggak bakal gampang menguning ya. Nah, di sampingnya ini agak udah sedikit kuning, udah nggak bening lagi warnanya gitu. Kekurangannya itu sih case untuk yang warna bening seperti ini. Nah, kalau di sini dia udah langsung tertanam untuk support wireless charging, jadi dia daya rekatnya juga udah lumayan tinggi. Oke, kita langsung aja pakai. Oke, kita langsung pasang. Satu lagi, untuk case yang hybrid, karena dia lumayan keras, jadi nggak selentur yang bahannya full karet. Saat pasang gampang, cuma saat copotnya itu agak lumayan butuh effort tinggi ya, dan hati-hati juga. Kalau kalian nyopotnya asal, apalagi ada kuku tuh di jari kalian, pasti takutnya iPhone kalian tuh terbaret. Jadi harus ekstra hati-hati sih untuk kalian ketika ingin mencopot iPhone-nya dari si case. Oke, itu aja sih pesan dari gua kalau ingin memilih case antara hybrid atau yang tadi gua bahas di awal. Nih, di sini maaf, di sini agak yellow gitu ya warnanya. Kalau di sini masih bagus. Di sini maaf juga agak kotor. Kalau udah sering gua pakai. Oke, ini case-nya lumayan tebal juga, hampir semirip sih seperti yang tadi. Cuma bedanya dia udah support wireless charging. Nah, di sini ada beberapa varian. Di sini yang gua ambil juga varian yang warna putih ya untuk
magnetic chargingnya untuk desainnya. Lebih ke desain ya, sebenarnya fungsinya sama aja. Oke, kita bisa lihat pinggirannya lumayan melindungi, dan di pinggirnya juga ada tulisan Spigen. Jadi kalau case yang palsu gitu kan, yang niru desain Spigen, mungkin dia nggak bakal berani nyantumin nama Spigen, karena kalau barang tiruan pakai nama Spigen ya bisa kena denda mereka gitu sih. Oke, kalian bisa tahu mana yang asli, dan yang asli juga pasti ada air cushionnya ya gitu. Oke, kita lanjut ke case selanjutnya. Ini kita tes dulu, kita lihat tampilannya gimana. Oke, lumayan unik ya. Oke, kayak gitu ya kurang lebih bentuknya. Oke, selanjutnya, gua copot dulu ya. Oke, udah gua copot. Case yang terakhir, yang kelima. Nah, mungkin kenapa case-nya hampir mirip gitu ya. Jadi sebenarnya ini beda desain doang. Yang tadi kan yang warna putih, kalau ini yang warna karbon. Jadi ultra hybrid iPhone 6.7 inch, masih sama, dia support MagFit juga. Oke. Sama persis ya, cuma beda desain aja. Kan kalau kalian bosen yang warna putih, mungkin kalian bisa ganti dengan warna karbon atau warna hitam gitu kan. Kan sesuai selera kan, sesuai kondisi juga kan, kalau kalian mau bawa kemana. Kalau ini masih jarang gua pakai, karena gua masih sering pakai yang warna putih. Nah di sini lebih kayak warna gelap gitu, hitam. Coba kalau diginin dia kelihatan ya corak karbonnya itu di desain MagFit-nya. Oke, ini pinggirannya masih belum yellow ya, karena jarang gua pakai. Ini masih benar-benar baru ya. Oke, kita mungkin bisa tes gimana vibes dari warna si karbon tersebut. Beda rasa aja ya. Kalau dari sisi desain ya sama aja. Dari tombol volume up dan down-nya sama, tombol power-nya juga sama. Dan untuk dari sisi speaker juga lubangnya sama, presisi, dan ada air cushion juga. Oke, kita langsung pasang aja. Oke, set, yeah. Oke, pas banget. Dan kalau ini lebih gua suka karena di kamera gua kan udah gua pasang extra coat ya, jadi warna hitam. Ketika ketemu dengan karbon yang warna hitam, kayak rasanya seru gitu lihatnya, ya nggak sih? Ya nggak tahu juga apa pendapat gua aja. Kalau kalian juga berpendapat yang sama, kalau ini lebih pas gitu untuk desainnya, jadinya bisa komen di kolom komentar ya. Oke, ini sih kalian bisa lihat. Nah, atau mungkin kita ganti tema ya, ganti tema. Nah, temanya mungkin kita ganti pegunungan coba. Oke, nih. Desainnya seperti ini, kurang lebih. Oke. Yap. Sangat bagus ya. Nah, di sini juga ya, yang lupa gue jelasin tadi, di sini juga ada lebih gitu ya, lebih tonjolan lebih gitu di belakangnya. Jadi ketika kalian taruh begini tuh, kamera nggak kesentuh langsung, dan di kamera pun sudah dilindungi ya. Kalian benar-benar sangat dimanjakan oleh case ini ya. Jadi kalian nggak bakal rugi sih untuk beli case ini untuk menjaga iPhone kalian tuh untuk dalam jangka waktu yang lama. Oke? Kalian bisa tentukan pilihan dari sekarang. Oke, set. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari review case Spigen yang udah gua pakai selama ini. Mungkin ini hanya sekedar sharing buat kalian yang ingin mencari case buat si handphone kalian, agar kalian ketika memilih case itu nggak salah. Jadi kalian biar bisa tahu apa sih kelebihan atau keunggulan case yang harganya di atas pasaran. Misalkan kalian hanya pernah beli case yang harganya lebih murah, tapi kalian ya udahlah, kita beli saja case yang lebih murah, cuma
nggak tahu perlindungan yang diberikan dari case yang murah itu seperti apa. Jadi balik lagi ke individu masing-masing, karena gue menjelaskan di sini berdasarkan pengalaman gue, dan handphone gue selama ini sangat terlindungi ya. Gue sudah pakai handphone ini selama kurang lebih 6 bulan lah, atau mungkin udah 7 bulan ya, gue agak lupa nih. Dan itulah case yang gue pakai dari Spigen dan sangat melindungi selama ini di handphone gue. Kalau kalian ingin berminat untuk membeli si Spigen case ini, nanti linknya bakal gue cantumin di bawah. Terima kasih yang udah menonton video ini. Kalian juga bakal bisa saksikan video-video gue selanjutnya. Bye!